Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Sore Seru Spesial Siar Ramadan. Menebar kebaikan, menyambut keberkahan. Nah, Farhan ya, gimana kita sudah di segmen kedua kedua nih Rida ya. Tadi kita sudah membahas yang panas-panas gitu ya. Betul. Cuacanya panas, bulan puasa gitu ya. Kita pindah deh kayaknya nih yang adem-adem. Aduh, ya. mau bahas yang apa nih kalau yang ada ini kita bahasnya bukan hanya berdua, tapi sudah ada hadir tamu kita pada kali ini. Ada Kak Sekar Nurbeti. Tepuk tangan dulu dong. Halo Kak Sekar. Halo Kak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Insya Allah. Puasa lancar? Lancar. Alhamdulillah. Baik. Ini seneng ya kalau lancar gitu kan ya. Lancar. Namanya baru pekan pertama pasti harus lancar ya. Dong, ya. Semangat sore juga. Kak Sekar nih hari ini terima kasih juga sudah datang ke Sultan TV. Ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dan tentunya nih ya Han, ini Kak Sekar ini juga bakal tampil. Ya, tampil. Nanti ada penampilan spesial dari Kak Sekar. Betul. Ya. Tapi Pemirsa, sebelum tampil nanti kita bahas dulu beberapa obrol-obrol terkait yang adem-adem. betul banget. Nah, kalau semisal Kak Sekar sendiri selama Ramadan ini apa nih aktivitasnya? Karena aku masih maba, mungkin ya semester 2, jadi aku tuh kuliah sih. Kuliah. Kesibukannya iya. Puasa masih kuliah ya? Masih, jadi ada yang offline Oke. juga. Sama banget ya, kita juga kan maba. Iya, maba. Pada tahunnya. Baheula. Betul banget gitu. Nah, jadi memang masih maba gitu, jadi memang fokusnya banyak Iya, kuliah. Gitu. Semester 2 masih agak Masih kayak aduh takut dosen. aduh dede gemes ya. Aduh takut banget ya kalau Takut ngomong dede banget gemes ya. ya. Nah, selain itu tadi kita mau bahas juga terkait kesehariannya gitu ya. Puasa sudah lancar dan juga mungkin biasanya di kampus selain aktivitas kemahasiswaan mungkin ada aktivitas lain gitu, kegiatan, organisasi. Oke. Iya, aku kebetulan ikut organisasi juga. Itu tuh kayak organisasi jurusan juga. Dan ini tuh emang masih agak padat-padatnya ya gitu tuh jadwalnya, karena kan seperti yang tadi tuh segmen tadi ya masih panas-panasnya gitu. Kan sebagai mahasiswa juga kita tuh kayak diundang buat ya diskusi umum lah, bahas-bahas yang kayak gitu. Memantik-mantik ya, memantik-mantik permasalahan negeri ini. Betul karena banget. mahasiswa memang sebagai penyambung lidah masyarakat. Betul banget. Dan generasi muda kan generasinya masih membara-bara. Betul, masih gitu. semangat ya. Oke. Nah, selain memang aktif di komunitas ataupun di organisasi di dalam ya, di luar, nah ini kita juga perlu sampaikan bahwa Kak Sekar Nurbeti ini juga merupakan bagian dari Zetizen. Zetizen, icon ya. Betul. Zetizen icon atau Zetizen apa nih? Aku kebetulan Zetizen Face. Zetizen Face. Wajahnya. Pokoknya seru banget nih ya. Kemarin juga sempat ada dari Zetizen. Pokoknya kita juga terima kasih kepada Zetizen Banten ya. Ini kita seru banget kalau kerjasama dan ini benar-benar bisa mewadahi para generasi muda yang ada di Banten. Betul sekali. Sebagai wadah anak-anak muda ya. Betul. Sebagai Zetizen Face yang selalu update tentang berita-berita, kegiatan-kegiatan positif ya. Betul. Zetizen Banten. Nah ini kalau semisal kita ngobrol tentang Ramadan ya, Kak. Biasanya kalau Kak Sekar sendiri buka nih makannya apa? Ya pasti sih butuh yang adem-adem ya setelah sehari-hari panas gitu. Yang manis-manis enggak? Iya, kita nih yang kita ya. Jadi biasanya buka pakai apa? Aku biasanya beli es sih, kayaknya itu wajib banget gak sih? Es. Kayak iya itu menyejukkan gitu. Itu tapi mempengaruhi suara enggak itu? Kan nyanyi juga nih. Iya sih ya. Kebetulan ya karena kalau misalnya nyanyinya masih puasa, kayaknya masih aman-aman aja ya sebelum minum es gitu. Oke. Jadi masih aman ya. Masih aman. Jadi tadi yang paling penting adalah minum es. Iya. Kalau makanannya, Kak Sekar sendiri biasanya apa? Ada nggak biasanya tuh ya, tiap-tiap orang tuh punya makanan wajib yang kudu ada di meja makan ketika berbuka. Gorengan gitu kan ya misalnya. Kalau aku sih kebetulan mungkin aku lebih menghindari yang minyak, maksudnya dibandingkan yang es. Jadi aku tuh lebih suka yang apem putih itu yang dicocol air gula itu enak banget sumpah. Iya betul, apalagi kalau Banten tuh punya betul di Pandeglang. Makanan lokal Banten betul. ya. Enak banget tuh, saya juga suka tuh. Nah kalau misal Farhan sendiri, biasa kalau buka ada nggak ritual ya? Sebelum berbuka gitu ya, ritual makanan khususnya yang memang kayaknya itu favorit banget. Kalau saya sih pasti ya makanan khas lokal, terutama di Serang ya. Ada salah satunya namanya adalah ketan bintul.
Ketan bintul. Ketan bintul. Nah, ketan ini jadi ketan yang di bahasa ininya apa ya? Dicocol gitu ya, Mas ya. Dicolek. Oh, sama aja ya. Sama aja sebetulnya. Dicocol sama kelapa serundeng. Oh, iya. Mantap banget tuh. Siapa tahu pemirsa gitu kan ya, daripada buka-buka yang lain, mending makanan Serang enak banget semuanya. Jadi sebenarnya makanan-makanan tradisional gitu kan ya. Kalau kita konsumsi ketika berbuka sebenarnya enak banget. Enak. Nah, Ya, betul. Kalau Rida sendiri nih, Kalau gimana aku nih? sendiri Gantian sebenarnya nih. setiap berbuka gitu ya, di tahun ini mungkin ya mencoba untuk tidak mendekati goreng-gorengan gitu ya, biar nanti Lebaran nggak ditanya-tanya banyak hal gitu ya. Jadi memang aku sekarang lebih senang ketika berbuka minum air putih, makan kurma atau makan buah seperti itu. Simple aja. Simple aja Masya kayak Allah. gitu. Ya, Nah, tapi ini Han, ini ngomong-ngomong tentang makanan ya, Kak Sekar juga di tiap-tiap negara tuh sebenarnya punya makanan khas tersendiri. Nah, betul. Tahu nggak, salah satu mungkin kalau kan sekarang nih ya di zaman media sosial gitu kan ya, kita bisa lihat lah video-video orang luar negeri ketika berbuka. Iya. Suka ada nggak, pernah ada di FYP-nya mungkin? gitu. Iya, TikTok. aku sih kadang yang lebih sering lewat tuh kayak makanan-makanan Turki gitu kan, kayak salad gitu. Mereka tuh terus kayak nasi yang emang nasi yang panjang-panjang itu kan, mereka tuh ya itu sih yang Betul. Nasi biryani. Nasi biryani. Nah, ini sama nih ya di Maroko. Jadi ada makanan namanya tuh harira. Harira itu kayak sup hangat yang biasanya disajikan dengan kurma. Namun ya ini kalau kita lihat juga sup harira ini diambil dari kata Arab yang berarti lezat. Dan ini nih tapi unik. Ya memang kalau Uniknya biasanya ya, kalau pernah makan nasi kebuli gitu nggak? Pernah. Kadang kan combine sama kismis gitu Iya, ya. benar. Biasanya di negara-negara yang memang Arab ya seperti itu. Ini nih biasanya emang menggabungkan antara manis dan kuah-kuah. Nah, ini juga sama. Jadi kurma, tapi kalau misal di harira itu isinya ada lentil buncis, daging, bihun, dan sop tomat. Enak di banget dalamnya. ya. Aduh, saya jadi lapar. Jangan ngeces ya Han, ini belum buka ya Han. Baru jam 4:30 nih pemirsa. Betul. Aduh, Kalau Farhan ya. sendiri tahu nggak makanan khas lainnya? Ada juga nih salah satu makanan Timur Tengah juga nih, Karida. Ada namanya sorbat adas. Nah, apa bagi sih? para pemirsa ya dan juga kebanyakan Muslim di Uni Emirat Arab, tepatnya di beberapa negara seperti Yordania dan juga Lebanon, buka puasa tuh biasanya kalau kita ke Indonesia gorengan, es gitu ya. Mereka banget ya biasanya sih? pakai sorbat adas nih, yaitu sup lentil yang disajikan dengan keripik pita. Nah, hidangan ini juga dimasak dengan lentil merah, hampir sama nih bumbu-bumbunya. Iya, rempah-rempah tadi khas ya. Timur Tengah. Ya, memang kan kalau kita lihat juga negara-negara bagian timur gitu kan ya, yang memang biasanya itu pekat dengan bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu. Sebenarnya nggak jauh beda. Iya, kayak Indonesia ya. Tapi beda lagi kalau semisal Indonesia tuh kan ibaratnya rempah-rempahnya kayaknya masih middle lah gitu. Iya. Tapi kalau kayak semisal Udah di Timur tuh Tengah ya. pekat banget. Udah kenceng banget ya. Pernah nggak makan yang ala-ala makanan timur gitu kalau misal Kak Sekar sendiri? Aku sendiri sih paling kebab doang sih, itu udah Kebab. udah itu doang. Kebab Turki. Iya. Nah, tapi kan adanya di Serang. jadi sebenarnya Ya. dia ini dong Iya, jalan-jalan dulu jalan-jalan, seperti itu. ya, Tapi kan baik. kalau misal ada makanan dari luar negeri di Indonesia ini pasti langsung disesuaikan dengan lidah kita. Betul. Seperti itu ya. Salah satunya tadi kebab. Tapi kalau aku lihat ya, semisal di video-video yang berseliweran, kalau kebab di Turkinya sendiri itu tuh bentuknya nggak sama kayak kebab di Indonesia. Iya, benar-benar. Bener lagi. Iya nggak sih? Tapi ya akhirnya juga kita bisa tahu lah, dan ya siapa tahu kita bisa berangkat ke Iya. negara-negara tersebut. Betul. Siapa tahu ada yang mau sponsor kebab di Sultan TV. Boleh banget pemirsa yang di banget. rumah ya. Kita nantikan untuk berbuka. Iya. Berkah Nanti nggak kita tuh? display di sini. Nah betul banget. Tapi kalau Baik. semisal selain itu ada Kak Sekar sendiri, mungkin makanan-makanan yang Ya. lainnya atau minuman justru? Aku mungkin lebih ke minuman sih. Aku tuh cuman lebih taunya minuman-minuman yang khas Indonesia dan yang emang yang aku bisa jangkau dan bisa aku beli gitu. Betul. Tinggalnya di? Aku di Ciamas. Oh oke, Ciamas Pride ya. Rame Di sana kan tuh. banyak juga Pinggir-pinggir ya tempat-tempat jalan. berjualan gitu ya. Ramai banget itu juga, dan makanya itu kenapa aku, karena kan kalau misalnya aku lihat FYP terus minuman luar kan agak susah dijangkau gitu kan. Susah dijangkau. Misalnya Baik. yang kayak es teler kan ya itu lebih gampang. Gampang, Iya. lebih lokal ya. Iya, itu Lebih lokal. Ada lah kayak Cintai gitu. produk lokal. Betul banget Farhan. Baik. Nah ini terus kalau tadi kita ngomongin makanan gitu kan ya, sebenarnya banyak banget makanan-makanan, tapi yang paling penting ketika berpuasa adalah kita bisa memastikan bahwa Betul. makanan yang kita konsumsi ini juga tidak berlebihan. Betul sekali. Tentunya
juga pemirsa di rumah harus selalu aware ya terhadap makanan yang dikonsumsi juga. Gitu ya. Harus sehat pastinya. Betul. Apalagi sekarang es batu nih ya, jajan-jajanan itu harus dipastikan bersih dan sehat. Nah, bener banget. Ini juga kan untuk memastikan bahwa tubuh kita sehat ya. Betul. Nah, ini selama udah 6 puasa ya. 6 udah ada yang puasa. sakit gitu. Udah ada yang sakit belum? Aku sih alhamdulillahnya masih sehat ya. Masih Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Farhan sendiri? Alhamdulillah kalau saya juga masih berjalan dengan lancar. Mungkin agak serak-serak becek ya. Kalau serak-serak becek itu kayaknya emang kurang minum. Kurang minum seperti pemirsa saya. Kan kalau minum sekarang kan nggak mungkin Iya, juga. betul. Kita nantikan beduk Nanti nunggu maghrib. puasa dulu. Seperti itu. Nah, jadi memang tadi lagi dan lagi kalau lagi berpuasa kita kudu banget menjaga nutrisi yang Betul. masuk ke tubuh Sekali. kita dan bergerak. Iya nggak sih? Harus. Iya harus banget. Biasanya mager nggak sih kalau misalnya lagi puasa? Kalau kalian gimana? Kalau aku ya biasanya olahraganya malam. Oh, Ya kan, orang-orang- sambil tarawih atau gimana? Nah, betul. Tarawih itu olahraga paling luar biasa itu ya. Ibadah pemirsa juga ya. Rida, paling luar biasa. Kita tarawih kan 20 rakaat, gitu, 23 rakaat bareng witir gitu kan. Sudah sangat membakar kalori gitu ya. Apalagi betul. kalau nggak ada kipas anginnya musolanya panas tuh udah tuh ya. Ini bawa kipas Kayak angin sauna sendiri tuh ya. kalau mau ya kayak gitu. Kalau misalnya Kak Sekar sendiri gimana nih di puasa ini apakah ada aktivitas lain? Ya kalau aku sih sebenarnya dibilang mager sih ya, cuman karena kuliah gitu. Jadi aku nggak di Oke. kayaknya untuk mager tuh kita singkirin dulu kali Iya ya. betul. Ada dorongan jadi. Iya, Iya. jadi memang kadang manusia Bukan tuh perlu pendidikan. ada dorongan ya. Salah Betul. satunya dari kalau Kak Sekar kan lagi sibuk kuliah. Jadi memang dituntut dengan masuk kuliah. Nah, kalau kayak kita kan yang emang maba mahasiswa Betul. baheula Mahasiswa gitu ya, baheula, dituntut emang dengan cari cuan seperti Cari itu. cuan. Jadi kudu No cuan, semangat. no makan. Oke, betul banget. Nah, Farhan dan Ya. Kak Sekar ya kita Oke. akan kembali sesaat lagi. Aha. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan nih suara merdu dari Kak Sekar. Betul. So, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sore Seru.